Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk sahabat Ruanita dimanapun Anda berada. Salam kenal, saya Atika dari Ruanita yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara diskusi IG Live pada pagi hari ini. Oke, kali ini Ruanita akan mengundang dua sahabat, yaitu ada Kak Juwita dan Kak Hesti yang akan berbagi pengalaman tentang daycare di Jerman dan di Swiss. Oke, saya akan langsung mengundang Kak Juwita dan Kak Hesti ke podium. Dan Kak Hesti, baik. Halo Kak Juwita. Oke. Oke, saya akan coba lagi untuk invite Kak Juwita dan Kak Hesti ke podium. Halo, Ya, halo selamat Kak Hesti. pagi. Pagi. Cerah ya ini Kak di Swiss. Iya, cerah banget. Kak Gimana Hesti nih? di Zurich ya Iya, tinggalnya? iya, Oke. aku di Zurich. Kak Atika di mana? Halo Kak Juwita. Oh, Halo. Halo. Cerah nggak nih Kak di Munich? hari ini zona ya. Oke. Cuaca Sorry. bagus hari ini banget. Oke. Pas banget nih kita ngobrol-ngobrol ya di Sabtu Ya, pagi yang cerah ini. Oke. Ini udah ada beberapa sahabat Ruanita juga yang join dengan kita. Halo sahabat Ruanita yang sudah join. Baik. Nah, di sini ada Kak Hesti, yaitu sahabat wanita yang tinggal di kota Zurich di Swiss, dan juga Kak Juwita yang tinggal di kota München, Jerman. Oke, aku boleh mulai dari Kak Juwita dulu kali ini, yang paling deket nih sama aku. Kak Juwita, boleh nggak nih Kak sharing pengalaman nih tentang apa ya menggunakan jasa daycare gitu di Jerman gitu ya? Boleh cerita mungkin sejak tahun berapa memakai apa menyekolahkan ke daycare, lalu mungkin tantangan-tantangannya seperti apa kayak gitu. ya. Jadi nama aku Juwita. Em, aku ralat dulu ya. Sebenarnya sekarang aku nggak tinggal di Munchen lagi, tapi udah tinggal di Geretsried, 30 menitan lah dari Munchen, yang nggak jauh-jauh juga. Terus aku punya anak satu, namanya Mika. Dia umurnya sekarang hampir 3 tahun. Terus, tapi sekarang masih di Kinderkrippe. Kalau di Indonesia itu mungkin nyebutnya playgroup kali ya. Terus dia ada di Kinderkrippe, di daycare ini dari umur 2 tahun 3 bulan, which is tahun lalu. Terus jadi udah ada 6 bulan ya. Oh ya, kalau di Jerman, em, gimana ya, awal pendidikan itu dimulai setiap bulan September. Jadi hitungannya dari September tahun lalu sampai sekarang itu hampir 6 bulan kali ya. Ya, September berapa bulan ya? Sekitar 6 bulanan kali ya. Ya, pokoknya baru sekitar segitulah. Oke, nah Kak Juwita boleh share nggak prosedurnya gimana sih waktu itu memasukkan Mika ke daycare? Waktu itu kan Ah, pandemi juga ya, di tahun September benar. lalu kan masih pandemi gitu, mungkin ada hambatan juga nggak yang bikin jadi lebih susah gitu masukin Mika untuk ke daycare? Jadi kalau di Jerman udah dari tahun 2018 gitu, daftarnya sekarang nggak bisa melalui daycare-nya langsung, tapi setiap kota itu menyediakan fasilitas website online. Jadi kita harus daftarnya secara online.
Terus tiap kota websitenya beda-beda. Jadi kita tuh sebagai orang tua harus cari informasi nih di Google. Websitenya apa nih kalau di kota kita? Misalnya Garrett Street itu ada websitenya namanya Little Bird. Nah, dari website itu kita bisa online daftar. Terus walaupun kita daftar itu nggak bisa langsung langsung ke daycare-nya. Jadi kita harus waiting list dulu nih sampai dapat tempat, apakah ada tempat kosong atau enggak. Jadi bener-bener di Jerman itu apalagi kota besar itu susahnya bukan main kalau mau cari tempat daycare buat anak-anak. Jadi orang tua harus sikut-sikutan. Ya, Kemarin, istilahnya sikut-sikutan ya. kemarin Kak Juwita dan Mika ini sempat masuk waiting list atau langsung dapat? Sebenarnya kita itu cari TK yang sekitaran rumah. Kebetulan 100 meter dari rumah, depan rumah itu ada daycare. Tapi karena nggak tahu ya, susah sekali. Jadi 1 tahun nunggu, nggak ada kepastian, nggak dapat. Jadi kita coba ulang daftar lagi melalui website itu. Terus kita cari yang agak jauh dari rumah, sekitar 2 kilo, 1 kilo. Terus alhamdulillah dalam beberapa bulan langsung dapat konfirmasi email, ternyata kita dapat tempat, mau diambil apa enggak, kalau mau diambil bisa di booking, terus itu pun kita harus nunggu lagi. Gitu. Jadi benar-benar susah sih. Ya, totalnya berapa lama nih Kak Juwita mulai dari yang pertama kali ini ya, pertama kali daftar di website, terus nggak jadi, terus daftar ulang lagi, sampai akhirnya Mika masuk daycare? Jadi, Mika itu kan lahirnya 2019 tuh. 2019 tuh awal-awal aku datang ke TK-nya langsung. Ternyata mereka bilang, untuk sekarang sudah tidak bisa direct langsung ke daycare. Mendaftarnya harus online. Oke, jadi aku mulai online itu dari 2020. Aku coba di website, awal-awal 2020. Terus 2020 nggak dapet. Aku coba ulang lagi di 2021, itu sekitar Februari aku daftar lagi, dan ternyata April udah dapat jawaban dari salah satu TK. Kalau bukan April, Juni, pokoknya sekitar itulah, menuju summer, terus kita dapat jawaban. Jadi jelang 3 bulan dari pendaftaran kedua itu, udah dapat jawaban. Untungnya. Alhamdulillah ya Kak ya. Boleh tanya nggak, berapa besar sih biaya memasukkan Mika ke daycare gitu? Terus waktu yang daftar-daftar di website ini, apakah ada biaya tambahan lagi yang harus Kak Juwita siapkan dan sebagainya gitu-gitu? Kalau untuk websitenya itu gratis, karena itu fasilitas dari pemerintah. Terus kalau pembayaran buat daycare-nya itu setiap daycare berbeda-beda. Jadi kalau justru kalau negeri gratis, kita cuma bayar uang makan. Sayangnya kalau negeri itu kebanyakan di kota besar, kayak Munchen itu pun nggak banyak. Nah kalau kayak kita sekarang di Garrett Street, kota kecil itu adanya cuma swasta, dan itu setiap daycare beda-beda harganya, price-nya beda-beda. Dan itu juga tergantung berapa jam kita masukkan anak kita. Jadi mau ambil yang penuh waktu, full time, atau cuma 3-4 jam, 5-6 jam, itu juga harganya beda lagi. Kalau kayak Mika, contohnya, dia kan full time, sekitar 8 jam di daycare. Dari jam 4:30 sampai jam 4:30, itu sekitar 455 euro sama uang makan, udah termasuk uang makan. Gitu. Itu per tahun ya Kak ya? Per bulan. Itu per bulan. Okay. Jadi kita bayarnya per bulan. Okay. Tapi itu untuk untuk kripe. Jadi untuk playgroup. Tapi kalau kindergarten, TK besarnya itu lebih murah, jauh lebih murah. Kalau misalnya full site di TK-nya Mika, di TK besarnya itu biayanya sekitar 280 euro dengan uang makan per bulan. Hampir setengahnya sendiri ya Kak ya? Iya. Karena kan ini mereka hitungnya dari biaya perawatan anak, Pflege. Kalau kinderkrippe di playgroup itu kan anak-anak masih pakai windel, makannya beberapa harus ada yang disuapin, harus lebih ekstrim lah. Harus lebih ekstra ya, betul. Oke, thank you Kak Juwita. Nah, ke Kak Hesti nih.
Boleh nggak Kak sekarang sharing pengalaman kalau di Swiss gimana nih? Jauh sama, beda atau kurang lebih Iya, selamat pagi semuanya, salam sulit? kenal. Halo Kak Juwita, salam kenal. Kak Atika juga, teman-teman semuanya. Iya, saya tinggal di Zurich. Saya punya satu anak, sekarang sudah masuk TK sebetulnya, umurnya sudah 4,5 tahun. Jadi putri saya namanya Kalani, dia pertama kali masuk ke daycare atau Kinderkrippe di kota Zurich itu tahun 2019. Jadi kami datang bulan September, kemudian dia baru masuk bulan November, masuk ke Kripe. Untuk prosesnya sendiri, alhamdulillah cukup mudah karena kami berdua, kami suami istri sama-sama terafiliasi atau bekerja di kampus ya di Universitas Zurich pada waktu itu. Jadi memang ada fasilitas Kinderkrippe untuk para akademisi, peneliti, dosen ataupun staf kampus, mahasiswa anak-anaknya mahasiswa juga bisa dititipkan di situ. Jadi memang sebelumnya kita juga cari info dan kami juga tahu kalau cari daycare di Zurich ini juga sama seperti di Jerman, di Swiss sama saja, agak sikut-sikutan juga kadang. Bahkan biasanya ada yang dari mulai si ibu hamil ini sudah didaftarkan anaknya gitu ya. Iya, iya. Jadi jadi memang apa namanya seberat itu tantangannya untuk mencari tempat untuk anak. Tapi pada prinsipnya kalau di sini jika kedua orang tua sama-sama bekerja dan bisa dibuktikan dengan kontrak kerja atau setidaknya apapun itu ya, itu akan mendapat prioritas yang mungkin lebih mudah dibandingkan salah satunya saja yang bekerja, karena memang di sini banyak sekali yang antri, jadi prioritasnya biasanya mereka dari workload atau jam kerja orang tuanya. Nah, waktu itu saya juga tidak bisa mendapatkan full day, a full week dari Senin sampai Jumat, tapi mereka hitung presentase kerja saya yang hanya saat itu 40%. Jadi di sini 40% itu sekitar 2 sampai 3 hari per minggu ya. Jadi saya hanya dapat 2 slot waktu itu, slot 2 hari, benar-benar dilihat di jam atau di hari saat saya harus bekerja. Jadi itu dirasa perlu gitu. Jadi akhirnya 3 hari yang lainnya diberikan ke anak lain yang orang tuanya harus bekerja di hari yang kosong itu gitu. Jadi prosesnya cukup mudah, tapi ya memang butuh waktu juga. Kita sudah mulai kirim-kirim email gitu dari beberapa bulan sebelum masuk. Jadi dari waktu kami masih di Indonesia bulan Juni, ketika saya sudah memutuskan untuk mau pindah ke sini, kita sudah mulai korespondensi, mendaftarkan diri, mengisi formulir, melengkapi daftar vaksin jika diperlukan, karena di sini juga ada semacam list ya syarat untuk masuk Kinderkrippe. Tidak wajib divaksin, tapi perlu diinformasikan sudah vaksin apa saja, dan sebaiknya, khususnya kita yang dari negara tropis ya, maksudnya masuk ke Eropa itu ada beberapa vaksin-vaksin yang harus dilengkapi. Jadi itu tahun 2019, Kalani masuk daycare saat dia berusia 2,5 tahun, dan durasinya selama kurang lebih 2 tahun sampai dia 4,5 tahun kemarin masuk TK di bulan Agustus tahun 2021. Gitu. Oke, Kak Hesti, untuk terkait dengan biaya tadi ya di daycare di Swiss di Zurich ini jauh harganya gimana Kak? Apakah itu juga udah termasuk kayak uang makan, lalu Iya, ada mungkin fasilitas-fasilitas lainnya gitu? iya. Kurang lebih kalau dari biaya memang sedikit jauh berbeda dengan yang Jerman. Saya pernah membahas ini juga di kesempatan yang berbeda. Tapi untuk prosedurnya kurang lebih sama. Ada yang half day, ada yang full day. Half day itu tidak makan siang di sana. Jadi misalkan kita kerjanya dari pagi sampai jam 11 sebelum makan siang. Nah, nanti anak pulang berarti makan di rumah. Tapi kalau ada yang full itu memang rata-rata 8 jam. Mereka bisa mulai dari jam 9 pagi sampai maksimal jam setengah 7. Jadi biasanya jam 5, jam setengah 6 sudah saya jemput gitu kan. Nah, uniknya dan menyebalkannya di Zurich ini untuk biaya daycare-nya itu dihitung per hari. Jadi mulai 130 Swiss franc atau 130 euro per hari.
Jadi Oh, orang tua juga mikir-mikir kalau mau apa namanya ngirim anaknya ke daycare. Makanya kalau nggak benar-benar urgent atau emergency atau memang tidak ada pilihan lain karena hire nanny juga akan jauh lebih mahal kan jatuhnya. Nah, semakin kecil anak itu maka semakin mahal. Untuk usia newborn paling cepat bisa mulai dari 4 bulan ya kalau di sini. 4 bulan itu bisa masuk ke daycare, tapi biayanya 180 Swiss franc per day, per hari. Ya, jadi wow. wow, makanya seminggu 2 kali ya, seminggu 2 hari saja sudah bersyukur itu. Maksudnya ya akhirnya harus gotong royong 50-50 ya. Kita harus mengatur saya waktu kita sama-sama kerja gitu 2 hari, kemudian suami jaga dia 1 hari, saya 1 hari, yang 2 hari di daycare. Jadi banyak keseruan lah karena memang kalau full 5 hari di daycare itu 1 bulan bisa mencapai rata-rata 2.000 2.400 per bulan hanya untuk menitipkan anak gitu kan ya, dan itu apa namanya um, uang yang banyak. Maksudnya Ya. hanya untuk daycare gitu. Walaupun kita ada maksudnya fasilitas daycare kampus, tetapi memang tetap rate-nya itu sama apa namanya disesuaikan dengan rate Stadt Zurich ya, kota Zurich. Mereka sudah ada standarnya sendiri untuk daycare negeri maupun swasta, private ataupun public gitu. Nah, tapi ada juga solusi, biasanya ada tawaran kalau untuk Kalani karena kami keluarga asing begitu ya, jadi kita dapat tawaran untuk program integrasi. Nah, sehingga pada semester kedua kami dapat 1 hari lagi dengan biaya yang tersubsidi karena pemerintah Swiss menganggap anak-anak apa namanya migran, pendatang, orang asing yang di sini perlu mendapatkan paparan yang lebih intens untuk berbahasa lokal. Nah, kebetulan di Zurich ini German speaking canton ya, jadi kita berbahasa Jerman atau Swiss Jerman, sehingga pemerintah memiliki program integrasi budaya yang mana anak dari orang asing atau orang yang tidak berbahasa lokal ini bisa mendapatkan hak untuk masuk ke Kinderkrippe jika usia Kinderkrippe selama maksimal 3 hari. Jadi kerja atau tidak kerja kita dapat prioritas ini, tetapi tetap harus melihat kapasitas dari Kinderkrippe-nya itu apakah tersedia atau tidak. Nah, kebetulan tersedia, jadi semester berikutnya kita tambah 1 hari lagi, dan juga ada program subvention juga. Mereka lihat apa namanya income dari kedua orang tua, apakah kita bisa dianggap bisa membayar full atau kita bisa mendapatkan semacam apa ya potongan sesuai dengan klaster atau level income orang tua, seperti jadi ada presentasinya sendiri ya. Cukup mudah. Kalau untuk TK kita sudah cukup apa ya bernafas lega karena di sini kalau kindergarten itu gratis begitu. Jadi udah lulus, bayarnya udah lulus. Udah lulus. Iya, Cobaannya berarti cuma di Kinderkrippe aja ya? Iya, betul. Jadi orang di sini mikir kalau mau punya anak lagi karena usia terberat itu 0 sampai 4 tahun. Selepas masuk TK itu sudah lulus gitu. Sampai SMA sekolah gratis. Tapi memang kalau TK kan setengah hari. Jadi untuk Kalani tetap masuk ke Hort juga sama tempat penitipan ya, after school gitu. Karena saya juga masih harus kerja. Jadi dia seminggu 3 kali, di hari-hari saya bekerja, dia langsung ke Hort. Nah, Hortnya itu biayanya tidak semahal di apa namanya di Kinderkrippe begitu. Itu masih seperempatnya lah. Iya. Oke, thank you Kak Hesti. Sama-sama. Nah, balik lagi nih ke Kak Juwita. Pada saat Mika ini mulai masuk ke daycare gitu, seberapa sulit sih bagi Mika gitu untuk, ya kan itu tempat baru ya yang mungkin papa mamanya nggak ada gitu. Iya, gimana cara Kak Juwita dan keluarga membantu Mika lah untuk kemudian bisa beradaptasi. Jadi gini, Mika kan waktu masuk ke Krippe itu dimulai dari 2 tahun 3 bulan usianya, yang mana dia udah ngerti yang ternyata ada anak
baby lain nih, ada anak kinder lain di luar sana. Terus dari dia umur 1,5 tahun itu, dia juga udah American gitu, udah setiap di jendela ngelihat keluar, oh ada anak kecil lain nih. Terus dia kayak excited, bilang, mama, mama gitu, kayak maksudnya dia pengen keluar, kayak kita ngelihat raut wajahnya, oh ternyata dia pengen bersosialisasi, sedangkan di Jerman atau di Eropa nggak kayak di Indonesia kan, kita walaupun bertetangga tapi belum tentu saling kenal, jadi susah sekali di sini untuk bersosialisasi. Dan sedangkan yang saya lihat ternyata Mika ini senang dengan banyak teman, banyak anak-anak. Jadi waktu dia masuk di Krippe, jadi kalau kita baru masuk itu, anak-anak ada namanya Eingewohnungszeit, itu waktu adaptasi ya bahasa Indonesianya. Adaptasi itu diberikan waktu 1 bulan sama Erzieherin-nya. Tapi waktu itu karena Mika cepat, jadi dia 2 minggu udah bisa ditinggal. 1 minggu bahkan udah bisa aku lepas. Karena 1 minggu, 2 minggu pertama orang tua boleh masuk di dalam ruangan, ikut. Jadi kayak 1 hari pertama 1 jam, 1-2 hari 1 jam, hari selanjutnya 2 jam, bertahap. Terus orang tua di dalam ikut main. Ternyata waktu aku ikut di dalam, dia udah bebas main, udah nggak peduli sama orang tuanya. Terus waktu kita mau pulang, disuruh pulang kan, kita pulang duluan otomatis nih. Waktu awal-awal dia nggak mau, dia nangis. Jadi dia lebih happy, lebih senang kalau dia di Krippe itu sama temen-temennya. Jadi nggak ada masalah, semuanya alhamdulillah lancar. Tapi kan tiap anak beda-beda ya. Ada anak yang nggak mau lepas dari orang tua, ada yang susah. Jadi itu dilihat lagi dari anaknya lagi. Dan Erzieherin-nya atau apa ya, guru TK-nya ngelihat juga anaknya gimana nih. Kalau misalnya memang butuh waktu lebih lama, mereka bakal ngasih waktu lebih lama lagi buat Eingewohnungszeit-nya gitu. Kalau dari pengalaman Kak Hesti? Iya, kurang lebih sama ya prosedurnya. Ada masa atau periode adaptasi. Kalau di sini 2 bulan. 2 bulan pertama itu memang harus diikuti prosedurnya, tidak boleh terputus dan tidak boleh improvisasi. Misalkan kayak tadi kalau Kak Juwita kan 2 minggu diberi waktu 1 bulan, tapi ternyata 2 minggu Mika udah bisa mandiri ditinggal begitu ya. Kemudian mereka memutuskan untuk oke, bisa ditinggal gitu, walaupun 1 bulan itu belum selesai. Nah, case saya itu tidak bisa. 1 bulan pertama saya merasa ini udah bisa, udah oke ditinggal. Nggak boleh. Kamu tidak boleh memutus prosedur ini karena ini proses adaptasi yang harus less minim atau bahkan zero trauma gitu ya maksudnya. Jadi itu fondasi awal di 2 bulan pertama, bahwa jangan sampai kita meninggalkan anak dari sepihak. Kita merasa kita sudah bisa, dia bisa kok gitu, tapi ternyata secara psikologis mungkin belum gitu. Jadi mereka memang punya perhitungan sendiri. Prosesnya juga sangat bertahap. Sebagai orang tua saya merasa aduh lama banget sih. Maksudnya itu step by stepnya itu benar-benar dari kita nemenin 2 jam, kemudian 1 jam 45 menit, 1 jam 30 menit, 1 jam 45 menit, 30 menit, sampai 15 menit. Itu setiap minggu ada tahapan-tahapannya. Dari seminggu hanya 1 kali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu. Jadi setengah hari, full day, sampai akhirnya dia benar-benar bisa lepas. Itu lepasnya pun tidak umpet-umpetan, tidak kucing-kucingan ya. Jadi salam perpisahan dulu, nangis ya nangis gitu. Jadi memang harus luapkan emosi anak itu. Justru kalau dia nangis bagus gitu. Jadi dia sudah ada sense of kehilangan, tidak mau lepas dari ibunya. Satu sisi bagus, satu sisi juga memang yaitu proses belajar si anak untuk bisa saying goodbye gitu kan. Jadi ya 2 bulan itu awal-awal juga agak berat ya. Kalau kami lihat untuk Kalani, dia di satu sisi dia senang karena banyak mainan, banyak teman baru. Di satu sisi dia ada kendala bahasa karena waktu kami pindah ke sini saat dia umur 2,5 tahun, dia tidak berbahasa asing sama sekali. Jadi memang kami tidak mengajarkan dia bahasa selain bahasa Indonesia karena waktu itu
memang kami tinggal di Yogyakarta dan lingkungannya itu berbahasa Jawa dan berbahasa Indonesia. Jadi saya tidak mengintervensi anak untuk memaksa berbahasa Inggris walaupun saya guru bahasa Inggris atau berbahasa Jerman karena kita mau pindah ke sini. Jadi memang prosesnya tiba mendadak, kita harus pindah, lalu baru di sini pelan-pelan diajarkan bahasa Jerman dan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau dari cerita saya begitu. Oke, terima kasih Kak Juwita dan Kak Hesti ini berbagi pengalaman Mika dan Kalan ini saat pertama kali ke daycare gitu. Nah, buat Kak Juwita dan Kak Hesti, boleh nanti siapa duluan nih yang mau sharing manfaatnya selain karena memang mungkin Kak Hesti dan Kak Juwita harus bekerja dan juga suami juga harus bekerja. Selain itu, apa sih manfaatnya kemudian Mika dan Kalani bisa join di Kinder Kripe gitu ya? Selama kemarin masa-masa itu sebelum akhirnya Kalani sekarang sudah masuk ke TK gitu ya. Siapa yang mau duluan? Ya, silakan. Boleh, ya. Jadi kalau untuk Mika, karena waktu Mika umur 1 tahun itu dia belum bisa sama sekali bicara, dia cuma bisa bilang no. Karena kita di rumah juga 2 bahasa, itu waktu itu berat banget buat kita karena satu kata pun nggak keluar gitu dari Mika. Jadi kebanyakan lebih banyaknya cranky waktu itu kan. Karena dia nggak bisa ngeluapin apa yang dia mau, dia nggak bisa nyalurkan. Terus kemudian baru 1-2 bulan di Kripe, kosakatanya itu berkembang lebih cepat. Dia berbicara juga, wah pokoknya perkembangannya itu jauh lebih cepat, lebih bagus. Dan yang paling penting itu disiplinnya juga. Seperti kalau anak-anak kan makan harus duduk di meja. Kalau di rumah kan kadang-kadang ya oke lah. Masih gitu. Orang tua ya, disuapin sih enggak, cuma gimana, nggak bisa diem. Nggak tahu lah, mungkin anak laki-laki atau nggak ngerti juga. Si Mika waktu itu nggak bisa diem. Tapi semenjak dia di Kripe, dia tahu, oh makan tuh harus diem. Udah bisa diajak berdialog, Mika selesai makan, kamu boleh pergi. Dan dia, oh paham, kalau dulu kan sebelum di Kripe, orang tuanya ngomong apa, dia nggak ngerti, mau dia juga, apa yang dia mau dia nggak bisa salurkan, jadi itu berat banget sih waktu belum masuk di Kripe, dan setelah masuk di Kripe, itu benar-benar terasa perbedaannya, dan sangat membantu sekali. Terus apalagi ya, terus untuk orang tua yang kerja juga Pak, setidaknya sangat membantu ya, jadi nggak perlu bayar neni, kalau bayar neni kan mahal banget ya di sini. Ya, jadi tenang lah, oh ada anak di Kripe, kita bisa kerja dengan tenang, jamnya juga sudah tertata, jadi udah tahu jadwalnya, jadi ya gitulah. Mungkin itu kali ya kelebihannya. Kalau dari Mbak Hesti. Iya benar, kurang lebih sama Mbak Juta. Jadi kita masukkan anak ke daycare yang pertama memang selain alasan karena orang tua harus bekerja dan kita butuh tempat untuk yang bisa menjaga anak. Selain itu sebetulnya anak bisa belajar rules. Jadi rules bukan yang diatur tetapi memang ya apa namanya ada tahapan anak itu harus mulai mandiri ketika dia mengobservasi dan melihat anak lain atau orang lain bisa melakukan ini dan dia bisa melakukannya sendiri sesuai umurnya, itu sebetulnya cukup memotivasi anak dan menginspirasi sehingga dia sense of achievement-nya ada gitu. Jadi yang ya sometimes competitiveness juga ya itu sudah mulai terbangun bahwa oh iya dia bisa makan sendiri, aku juga bisa makan sendiri gitu. Jadi sesederhana itu, walaupun nanti di rumah masih justru di rumah cenderung manja akhirnya karena saking mandirinya di Kinder Kripe, di daycare itu sudah semuanya sudah harus bisa belajar pelan-pelan melakukan segala sesuatunya sendiri. Itu bisa menjadi bekal yang sangat bagus ketika anak harus masuk TK. Itu biasanya perbedaannya ada di situ. Walaupun anak-anak yang tidak masuk di daycare juga tetap bisa melakukan segala sesuatunya sendiri diajarkan oleh orang tuanya, tetapi kalau di Swiss syarat untuk masuk TK itu
bukan baca tulis, bukan apa-apa, tapi harus bisa mandiri, harus bisa toilet training sendiri, harus bisa Ya, pipu sendiri, benar. lap sendiri, pakai baju Ya. sendiri, sepatu sendiri, semuanya harus dilakukan sendiri. Dan juga komunikasi dua arah ya, yang paling penting, dia memahami instruksi atau orang lain berbicara apa, memberi instruksi apa, dan anak bisa menerima instruksi itu, melakukannya, itu sudah Iya. dianggap siap untuk masuk ke TK, karena masuk ke tingkat TK itu akan lebih banyak rules lagi di sana, misalkan Kreismah ya, morning circle, kemudian apa ini, jadi secara bertahap sebetulnya anak mendapatkan banyak manfaat ketika dia masuk daycare ya, untuk bersosialisasi dan juga belajar Ya, mandiri itu, penting. Baik. memudahkan orang tua juga sebetulnya. Iya, baik. Iya, Biar nggak begitu burn out ya, maksudnya benar. kadang juga itu selingan yang bagus untuk orang tua, walaupun kita tetap bisa berbagi peran di akhir pekan seperti sekarang ini, Sabtu Minggu kan Ya, daddy's time gitu ya, waktunya bapak-bapak gitu, yang momong, dalam arti kadang kita gantian, tetapi ketika weekdays, ada satu hari saja dalam seminggu yang anak mempunyai circle sosial sendiri di luar orang tua, itu juga me time buat orang tua juga. setuju. Menjaga Iya, kewarasan ya exactly, of buat course. orang tuanya. Iya, Itu terasa sekali sih setelah anak masuk Ripe sama sebelumnya itu kayak lebih wow, lebih plong. iya, iya. Ya, Oke, thank you Kak Hesti dan Kak Juwita. Nah, ini kita masuk ke segmen terakhir. Nanti bagi sahabat wanita yang mungkin ada pertanyaan, terutama terkait dengan di Jerman dan Swiss ya, ini karena Kak Juwita tinggal di Jerman dan Kak Hesti tinggal di Swiss, boleh di kolom komentar atau mungkin bisa message kami, wanita. Nah, untuk segmen terakhir ini, apa mungkin saran dan tips dari Kak Juwita dan Kak Hesti ya, bagi nanti mungkin WNI yang baru akan datang ke Jerman atau baru akan datang ke Swiss dan mungkin bawa anak atau ini calon orang tua baru nih, bagaimana cara ya tips and sarannya untuk memasukkan anak ke kindergarten. coba duluan ya. Silakan. Kalau untuk orang tua yang masih di Indonesia, terus ingin membawa anaknya ke Eropa, yang paling penting itu kalau di Jerman, Infas, buku vaksinasi, Vaksin ya. itu wajib kalau di Jerman. Jadi harus wajib, anak harus wajib sudah divaksin, baru dia boleh masuk di TK atau daycare. Kalau belum ada itu, jadi anak harus divaksin ulang di Jerman. Setelah itu lulus, baru dia boleh masuk ke TK. Terus untuk orang tua yang misalnya lagi hamil, setelah anaknya lahir dan sudah punya akte lahir, saran aku sih cepat-cepat didaftarkan online. Di online itu kan kita bisa memilih tahun berapa anaknya mau dimasukkan. Yang jelas dia bisa masuk waiting list dulu deh, supaya nggak keteteran nanti cari tempatnya, nggak kesusahan karena di sini bener-bener namanya sikut-sikutan nyari tempat itu. Terus untuk orang tua yang misalnya ngerasa, wah bayarannya mahal nih, jangan khawatir, karena di Jerman pemerintahnya sangat membantu orang tua sekali. Kalau misalnya memang dirasa gajinya pas-pasan atau minim, atau kebutuhannya lebih banyak, pengeluarannya lebih banyak, mereka akan menghitung dan membantu untuk biasanya membayar separuh dari biaya kripe atau daycare itu. Jadi bisa dapat bantuan dari pemerintah, jangan khawatir kalau hanya untuk masalah biaya. Itu aja sih sarannya. Ya. Oke, thank you Kak Ya. Juwita. Kak Hesti? Tipsnya kalau untuk case saya kan dari Indonesia kemudian pindah ke sini, sama juga mulai cari informasi sebanyak-banyaknya.
mungkin akan lebih sangat membantu ketika mengenal beberapa orang tua atau komunitas yang sudah berada di negara tujuan di sini. Dan yang paling penting kalau sudah mendapat wohnung atau rumah, tempat tinggalnya sudah tahu di mana, itu akan lebih memudahkan lagi. Jadi mengerucutkan permasalahan-permasalahan yang ada, karena biasanya kita cari atau mendapatkan daycare yang zonanya sama dengan zona tempat tinggal kita, karena kan berpengaruh ke depan juga ya ke sekolah anak dan lain-lain gitu. Nah, seperti saya ini hanya 5 menit jalan kaki dari Kripe dan juga ke TK anak, jadi memang sudah di area yang tepat gitu. Nah, tinggal tantangannya memasukkannya itu bagaimana. Kalau kami prosesnya kurang lebih 6 bulan. Untuk masalah bahasa jangan begitu khawatir. Anak saya datang ke sini dengan zero Deutsch atau even Schweizerdeutsch gitu ya, Swiss Jermannya nol sama sekali, nol bahasa Inggris. Anak-anak usia golden age itu sangat mudah menyerap berbagai bahasa selama itu memang terpapar di depan mereka gitu. Jadi untuk case-nya Kalani 4-6 bulan itu dia sudah lancar bisa berbahasa Jerman dan juga ditambah berbahasa Inggris sekarang, karena kebetulan lingkungannya itu cukup internasional, lingkungan kampus di mana orang tuanya juga datang dari berbagai latar belakang negara dan budaya gitu. Jadi mereka berbahasa Inggris juga. Ke persiapan bahasa, koneksi juga penting, kadang koneksi sesama orang tua yang memberikan informasi bahwa oh di sini ada loh yang kosong, ini ada. Kadang mereka masih mendapatkan email dari daycare anak-anak yang sebelumnya bahwa kita punya slot, kita punya ini. Jadi sama, komunitas ini juga membantu. Yang terakhir dan yang paling penting, jangan memaksakan diri sendiri dan anak, itu penting karena di sini semuanya juga prosesnya dibuat se-smooth, senyaman mungkin lebih untuk tertata iya, lebih tertata, nyaman untuk anak dan orang tua gitu. Jadi kita juga sempat punya kekhawatiran, aduh gimana ya kok anak misalkan rewel terus, apa dia nggak betah, apa dia ini gitu. Jadi memang kesiapan anak itu masing-masing berbeda-beda. Kita juga contohnya dulu di Jogja saya juga bekerja, anak umur 7 bulan mau saya masukkan ke daycare, dari satu tempat ke tempat lain tidak ada yang cocok, nggak serk gitu. Akhirnya saya tidak memaksakan, akhirnya menggunakan jasa neni dan juga nenek dan neni, kombinasi yang oke banget sebetulnya, sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan di sini ya. Jadi kombinasi nenek dan neni itu karena memang saya tidak mau memaksakan, nggak serk ya. Orang tua kadang ya, feelingnya itu kalau aduh kok daycare-nya ada unsur pemaksaan saat makan harus disuapin kayak gimana, itu akhirnya enggak gitu. Nah di sini juga oh ternyata anak itu saya merasa sebulan udah cukup lah adaptasinya, tapi ternyata tidak 2 bulan, ya udah kita sabar aja. Jadi memang di sini saya belajar bahwa jangan memaksakan apapun ke anak nanti, supaya anak itu juga ke belakangnya enak, bener deh, ke TK-nya dia juga lebih enak, nanti mungkin ke SD-nya masuk ke komunitas yang sedikit lebih besar secara bertahap itu lebih smooth gitu, dan itu memudahkan urusan orang tua juga, kerja juga nggak kepikiran dikit-dikit di telepon, ini anaknya nangis Bu, tolong dijemput kayak gitu. Iya, ya gitu aja sih Mbak Atika. Oke, terima kasih Kak Hesti dan Kak Juwita. Mohon maaf sebentar. Mbak Juwita sudah berapa lama di sana, di Jerman? Awal datang itu 2016 ke Oke. sini. Iya. Iya. Oke. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit error teknis. Baik, terima kasih nih Kak Hesti dan Kak Juwita atas sharingnya bersama sahabat Ruanita. Semoga bisa menginspirasi sahabat Ruanita yang mungkin akan menjadi orang tua dalam waktu dekat atau yang mungkin akan pindah ke Eropa ya, terutama terkait dengan persiapan nih, persiapan untuk pindahannya seperti itu, terkait dengan daycare dan gimana sistem TK juga ya. Tadi kita sempat bahas sedikit TK di Eropa. Baik. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Kak Juwita dan Kak Hesti telah menyempatkan waktunya di Sabtu pagi yang cerah ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan menikmati harumnya musim semi yang mulai
dan cerahnya ini sinar matahari. Paling nggak setiap hari ada matahari sekarang. Iya, Oke, betul. baik. Terima kasih juga sahabat wanita yang sudah mengikuti IG Live pada pagi hari ini dan sore hari waktu Indonesia. Sampai berjumpa lagi di IG Live bulan depan. Jangan lupa untuk follow akun sosial media Ruanita di IG @ruanita.indonesia atau di Facebook grup kami juga di Ruanita Rumah Aman Kita. Dan kami juga punya laman website ruanita.com jika mungkin ada beberapa materi yang ingin sahabat Ruanita akses dengan lebih lengkap. Dan kami juga baru saja meluncurkan podcast Ruanita, Rumpi bersama Ruanita. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan pilot episode kami di podcast kami. Oke, baik, sampai jumpa bulan depan. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Yes. Cheers.